Indonesia Green and Affordable Housing Program, atau mungkin lebih mudahnya kita nyebutnya IGHP, gitu ya. Nah, ini merupakan program penyediaan perumahan, baik yang bangun baru, ya, maupun juga untuk peningkatan kualitas yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha, gitu ya. Kemudian masyarakat yang menerapkan prinsip bangunan gedung hijau. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mewujudkan agenda global, ya, pengurangan emisi karbon, gitu ya. Kemudian juga kita juga punya yang namanya SDGs, ya, tujuan dari Sustainable Development Goals. Nah, program ini merupakan transisi sekaligus juga transformasi bantuan pembiayaan menjadi bantuan pembiayaan yang green subsidy, green incentives, dan juga green expenditure. Jadi itu yang kita namakan dengan IGHP, Indonesia Green and Affordable Housing Program. Dalam konteks IGHP ini ada yang namanya Build Change, ya, yang mereka merupakan NGO, ya, dari luar, dan mereka punya dana sejumlah 50.000 US dollar yang nanti akan disalurkan melalui PT SMF pada penerima manfaat tentunya, untuk mereka nanti bisa mengurangi biaya kepemilikan, biaya bangun rumah, gitu. Tapi tentunya masyarakatnya punya kriteria, gitu ya. Nah, dalam penyalurannya PT SMF nanti akan menggandeng lembaga keuangan, dan dalam konteks saat ini ada 2 BPR Nusamba Cipiring di Kendal, dan juga BPRS Patriot di Bekasi. Nah, tentunya kenapa kedua BPR itu digandeng oleh PT SMF? Karena memang BPR-nya punya program yang sejenis, gitu. Kemudian juga dari sisi pemerintah daerahnya juga punya kepedulian yang lebih besar terhadap masyarakat dalam konteks untuk perumahan. Nah, kemudian support yang dilakukan oleh BPR tentunya nanti untuk bangunannya itu kan perlu bangunan yang berprinsip bangunan gedung hijau. Nanti ada bagaimana sertifikasinya, gitu ya. Kita bisa mensupport di sana. Kemudian juga kami nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek ini supaya berjalan dengan baik. Tentunya karena ini proyek kami, ya, proyek PUPR, tentunya bukan harapan, tetapi lebih kepada apa yang ingin kami capai di dalam proyek ini, di dalam program ini. Yang pertama tentunya dari sisi jumlah, kami berharap, atau bukan berharap, kami mentargetkan kurang lebih nanti 1 jutaan unit rumah itu bisa dibangun dengan prinsip bangunan gedung hijau. Itu di tahun 2030. Kemudian juga secara target dari outcome-nya bahwa kualitas rumah yang dibangun itu sudah memenuhi bangunan gedung hijau dari sisi luasannya, kemudian juga mungkin nanti pencahayaannya supaya mengurangi pemanfaatan energi, kemudian juga dari sisi materialnya juga sudah masuk kepada material yang memang bersertifikasi atau berlabel hijau. Nah, itu target-target kami supaya semua ini ke depannya, gitu ya, bahwa bangunan rumah untuk MBR itu tidak hanya terjangkau, tetapi juga hijau. Terjangkau dan hijau. Hijaunya pun itu juga bisa terjangkau. Jadi itulah kami akan memadukan, gitu ya. Kalau sekarang hanya fokus kepada keterjangkauan saja, tapi sekarang sudah kami masukkan unsur hijaunya supaya rumah itu memang bagi MBR terjangkau dan punya bangunan yang menerapkan prinsip bangunan gedung hijau. Itu mungkin, Mas.
pertama tentunya pertimbangan yang utama adalah Nusamba Cembiring ini sudah menjadi mitra dari PT SMR, dan kami menilai PT Nusamba Cembiring ini sudah menyalurkan pendanaan khususnya untuk perumahan dalam kerjasama kita untuk baik itu pembiayaan konstruksi maupun pembiayaan terkait dengan program terkait perumahan. Tentu kita berharap dengan Nusamba Cembiring ditunjuk, dan kebetulan yang di Kendal ya, Nusamba Cembiring Kendal, ini bisa menjadi contoh bagi lembaga jasa keuangan lainnya dalam penyaluran pembiayaan perumahan. Kerjasama kali ini lebih dikhususkan terkait dengan program IGHP, Indonesia Green Affordable Housing Program. Kami dipercaya oleh PUPR untuk menyalurkan dana terkait program Green Housing dan juga untuk program tahan bencana. Harapannya ini bisa disalurkan oleh PT Nusamba Cembiring kepada para nasabahnya, ditambah lagi dalam realisasi yang sudah dilakukan selama ini, support dari pemerintah daerah Kendal itu menurut kami luar biasa, terutama dari sisi perizinan, sehingga dalam hal pembangunan perumahan yang berwawasan hijau maupun tahan bencana ini bisa segera direalisasikan. Pertimbangan dengan Nusamba Cembiring yang saya sampaikan tadi itu kan tentunya kita berharap bahwa dana yang disalurkan nanti itu akan tepat sasaran bagi kelompok MBR tentunya dan mereka yang membutuhkan. Kedua, dana ini kami berharap bisa dioptimalisasi bagi masyarakat MBR yang memang membutuhkan, sehingga dengan pembiayaan yang bersumber dari, yang dananya bersumber dari Build Change ini bisa memberikan kenyamanan dan keamanan dari sisi rumah yang nanti akan dibiayai. Kenapa nyaman? Karena rumah ini berwawasan hijau atau green housing. Kenapa aman? Karena rumah ini diharapkan tahan bencana. Kalau kita tahu kan bagaimana tadi disampaikan, Indonesia ini rawan bencana mulai dari gempa maupun bencana lainnya. Oleh karena itu, Nusamba Cembiring nanti didampingi oleh Satker dari Kementerian PUPR dalam pembangunan pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana Build Change tadi itu menjadi optimal dan tepat sasaran. Itu harapan dari kami. Karena kan kita tahu di Indonesia kan kita berada di wilayah yang beresiko tinggi gempa, cincin api, baik itu gempa, tsunami, terus likuifaksi, terus angin kencang gitu.
Nah, itu salah satu panggilan pertama, dan seringkali setiap bencana atau gempa terjadi itu kerusakan terkonsentrasi di sektor perumahan. Jadi sebenarnya padahal secara regulasi dan pengawasan itu kita lebih kencangnya ke bangunan publik. Kita sering terlewat sektor perumahan gitu. Nah, padahal ya itu tadi saya sampaikan bahwa korban jiwa sama kerusakan tuh malah terkonsentrasinya banyak kan di perumahan. Jadi kita memang mau mengadres luputnya pengawasan dan perhatian kepada sektor perumahan. Terus yang kedua, di sisi adaptasi iklim, kita juga tahu pemanasan global, terus kemudian pemerintah kan punya target untuk menurunkan emisi karbon sekitar 28 juta karbon dioksida untuk sektor konstruksi ya, dan 93%-nya tuh bertumpu di rumah tangga gitu. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa proyek Kementerian PUPR mau me-launch program Indonesia Green Affordable Housing Program ini. Jadi dua aspek itu, ketahanan terhadap bencana dan ketahanan terhadap adaptasi iklim. Terus ini baru pertama kali ini atau? Iya, baru rencananya akan di-launch tahun depan oleh Kementerian PUPR. Iya, ini sekarang lagi melakukan pilot project untuk persiapan ke situ. Jadi kita semua bersama dengan Kementerian PUPR dan Bill Change dan World Bank menyiapkan panduan programnya, termasuk panduan teknisnya, juga memastikan pelaksanaan tuh pengawasan kualitas konstruksi rumahnya terjaga gitu. Mudah-mudahan ini bukan saja sekedar program yang top down, yang artinya kita menyediakan program atau regulasi atau sistem, tapi juga mampu bottom up, di mana itu bisa mendorong atau menstimulasi permintaan masyarakat atau keinginan masyarakat untuk punya rumah yang aman terhadap bencana dan aman resilient terhadap iklim gitu. Karena kalau sekarang kita ketahui kan sebenarnya pemerintah punya program, tapi kalau demand-nya atau masyarakat tidak sadar akan kebutuhan itu, nggak akan ketemu, dan programnya mau nggak mau kan akan hanya nanti warga meminta menggunakan uang subsidinya hanya sekedar untuk mempercantik rumah, memperluas rumah, tapi sekedar itu gitu. Tidak ada, kalau ada bisa kita dorong dua-duanya dari pemerintah dan juga dari bawah untuk sadar sama-sama, jadinya ketemu itu untuk mau bareng-bareng ngebangun rumah yang aman terhadap bencana gitu. Bantuan per rumahnya berapa? Itu bervariasi tergantung kebutuhan rumahnya gitu. Kalau sebenarnya rumah itu tidak bisa dikatakan tahan gempa, tidak ada rumah tahan gempa. Yang benar adalah rumah aman gempa. Artinya adalah rumah yang memampukan penghuninya untuk keluar menyelamatkan diri dengan aman ketika gempa terjadi sebelum rumahnya rusak ketika gempa besar terjadi gitu. Jadi memang itu yang targetnya itu gitu. Artinya secara material bangunan itu bisa saja sama. Bisa saja. Teknis. Iya, bisa jadi. Pembuatannya. Tapi memang sebenarnya itu saling mengikat ya. Ada 3 hal. Desain itu penting, kualitas pengerjaan penting, gitu. Kualitas material penting, dan juga agak teknisnya sambungan-sambungan antara elemen bangunan itu juga penting. Jadi itu nggak asal aja ya. Iya, gitu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita mampu dengan itu. Jadi nanti yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami atas nama warga Kendal terima kasih sekali karena mendapatkan hibah senilai 50.000 US dollar atau setara 900 jutaan. Karena di Indonesia hanya 2 tempat, yaitu di Kota Bekasi dan di Kabupaten Kendal. Tadi saya tanya kepada Pak Direktur Perumahan dari Kementerian PUPR, kenapa Kendal kok dapat itu? Alhamdulillah karena kita pada saat melayani kepengurusan perizinan untuk pembangunan perumahan yang ada di Bank Tanah itu, kita dinilainya cepat, dalam waktu 2 minggu bisa selesai semua, kemudian koordinasinya juga bagus, kemudian insya Allah akan betul-betul pada masyarakat yang membutuhkan. Jadi IGHP ini adalah program bantuan perumahan untuk masyarakat yang kata kuncinya satu adalah masyarakat berpenghasilan rendah MPR. Kata kunci yang kedua adalah mau green housing. Green housing itu rumahnya itu desainnya itu sesuai dengan rumah hijau. Rumah hijau itu bukan rumah yang catnya hijau, bukan, tapi pakai kaidah-kaidah dari penghawaan itu nanti tidak usah pakai AC, pencahayaan juga nanti dari cahaya alami, kemudian antara luasan tanah dengan luasan rumah juga harus masih ada space, jumlah tanaman di sekitar rumah itu juga ditentukan dan sebagainya. Kemudian jenis material itu yang tidak banyak limbah material dan sebagainya. Sehingga rumah itu betul-betul mensupport lingkungan, mensupport jangan sampai merusak lingkungan, kira-kira seperti itu. Kuotanya juga berapa rumah? Kuotanya insya Allah 100 rumah, dan ini tadi saya pesankan kepada Dinas Perkim untuk betul-betul mengawal ini sehingga betul-betul orang yang sangat membutuhkan MPR dan sangat membutuhkan. Yang pertama itu, yang kedua ya harus sesuai standar green housing. Ini berarti menurunkan backlog di Kendal juga ya? Ya, alhamdulillah ini bagian upaya untuk menurunkan backlog di Kendal. Tadi saya sampaikan bahwa jumlah KK di Kendal ada 340 sekian ribu dan yang backlognya masih sekitar 40-an ribu. Jadi artinya apa? Banyak keluarga di Kendal yang belum punya rumah sendiri itu sekitar 40-an ribu, kira-kira seperti itu. Rencana lokasi ya satu Kabupaten Kendal. Paling membedakan dengan rumah biasa itu adalah pertama dari segi pencahayaan, yang kedua dari penghawaan, yang ketiga adalah dari tanaman, yang keempat adalah dari volume tanah dengan rumah yang dibangun. Jadi kalau pengen rumahnya gede ya tanahnya harus luas, jangan rumah tanah 100 meter dibangun semua gitu. Kemudian jangan sampai membuang limbah material yang nanti merusak lingkungan ataupun menggunakan material yang merusak lingkungan. Nah, harapannya ini bisa berjalan dengan lancar dan semestinya itu berarti adalah masyarakat yang betul-betul membutuhkan, sehingga nanti dari Bank Dunia akan percaya dan akan menambah lagi. Kita untuk mengatasi backlog itu kan segala macam upaya kita laksanakan. Ada ini dengan IGHP, ada yang diuleri itu dengan perumahan komunitas di Curug Sewu juga komunitas, kemudian di Bandengan juga ada, kemudian kita kerjasama dengan Basnas dan sebagainya. Kita pokoknya berupaya dengan, kemudian kita juga kerjasama dengan pengembang untuk bisa memberikan rumah yang murah dan sebagainya.